أن الله يعفو عنا وعن والدينا ومشايخنا وعن أهل الحقوق علينا عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلال وأن الله يغفر ذنوبنا ويذهب عنا بيض قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يحفظ علينا الإسلام والإيمان ويختم لنا بالحسنى وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب بالمصطفى له فرارة حبيب الله حجته ومصدر الفضل والإرفان والكرم أسر الوجود وروح الكون بهجته زين الشمائل والأدب والشيم يا رب بالمصطفى ما مضى مطهر الأرض من رجس ومن درني من عبد وسن أو عبد الصنم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا لله من منكذ الإنسان من سكر خير البليات من عرب ومن أجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal kitabullah khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Wa qala
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Masjid Jami Adia Guru Sya'ban yang saya hormati, kembali ungkapan puji syukur kita terlebih dahulu kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih bisa bersilaturahmi, bertatap muka, duduk bersimpuh bersama-sama di tempat yang mulia dalam rangka menindaklanjuti talim rutin ba'da subuh di hari Sabtu. Tentunya harapan kita mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua ini mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, taufik dan hidayah, rahmat dan inayah selalu menyertai kehidupan kita sehingga kelak mati husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam atas sanjungkan kepada baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Minggu yang lalu kita telah menyimak apa yang terkandung dalam tafsir Jalalain. Kembali Mukhtarul Hadis melanjutkan bahasan Ad-Darsul berapa? Iya, Ad-Darsul Hadi Wasituna kan. Bitahrimil dzulmi wa fil amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Ini pelajaran yang ke-61. Diharamkannya berbuat zalim dan diperintahkan untuk amal ma'ruf nahi munkar. Tentunya dengan judul ini, dengan beberapa sumber baik yang terkandung dalam Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya qala Allah taala ma lizalimina min hamim wala syafi'in yuta'u wa qala ta'ala wa ma lizalimina min waliyyin wala nasir wa qala ta'ala wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Wa qala ta'ala wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaquz zulma fa inna zulma zulumatu yaumal qiyamah wa taqusyahha fa inna suha ahluka man kana qablakum wa hamalahum ala ansapaku dima'ahum wastahallu maharimahum rawahu Muslim wallahu alam bissawab. Ini hadirin dengan judul seperti tadi, tentunya berdasarkan beberapa firman Allah maupun hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mali zalimina il min hamimi wala syafi'i yuta. Telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, tiada ada bagi orang yang zalim itu fi hamim, yaitu teman atau kawan atau sahabat atau sohib, dan juga tidak ada wala syafi'in dan tidak ada penolong yuta, yaitu yang dipatuhi. Jadi berdasarkan ayat ini mengingatkan kita jangan sekali-kali berbuat zalim. Kalau kita tidak ingin punya teman, kalau ingin punya teman berarti jangan sekali-kali melukai, menganiaya, menyakiti orang lain. Nah, kalau hal ini kita lakukan kembali, Allah sudah menyatakan min hamimi wala syafi. Jangan harap kita akan punya teman, jangan harap kita punya kawan dan lain seterusnya. Bahkan yang nolong pun tidak akan ada kalau kita berbuat zalim. Dan yang kedua lagi, berbagai macam bencana-bencana yang menimpa kepada sebuah negara, kapan dan dimanapun mereka, manakala sudah berani berbuat zalim,
siap-siap untuk terjadinya berbagai macam bencana. Ya, karena hal ini pun tentunya difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Jaga dirimu dari satu bencana, kata Allah, di mana bencana ini tidak akan menimpa kepada mereka yang berbuat zalim saja, tidak. Siapapun yang ada di tengah-tengah mereka akan terkena imbasnya. Ketahuilah oleh kalian, kata Allah, ingat siksaan Allah adalah sangat pedih. Nah, berdasarkan ayat ini, bahwasanya siapa yang melakukan kezaliman kita tidak tahu, apakah dari atas atau menengah atau dari bawah. Jika jangankan atas, bawah ataupun tengah, salah satu di antara mereka saja yang berbuat zalim, siap-siap Allah akan timpa dengan berbagai macam bencana. Sekarang sudah terjadi apa belum? Sudah terjadi apa belum? Di mana-mana terjadi. Mungkin Tuhan sudah mulai bosan melihat tingkah kita yang sering bangga dengan dosa, atau Allah mulai enggan bersahabat dengan kita. Mari kita bertanya sama rumput yang bergoyang. Ini kembali. Jadi kalau Allah menyatakan tadi ini ulah perbuatan si zalim, cuman mereka yang melakukan zalim enggak merasa bahwa mereka lah yang mengundang musibah. Bukan berarti hukum alam bergerak berbicara dengan begitu saja. Nah, kalau nggak diundang oleh oknum-oknum yang berbuat zalim, alam akan bersahabat dengan kita. Dia pun lebih sayang, dia pun lebih menghormati kita sebagai hamba Allah kalau manusianya punya nurani, tidak melakukan kezaliman. Apa itu zalim? Az-zulmu wad'u syai'in fi mahallihi. Yang namanya zalim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Tak perlu kasih contoh, saya kira. Kita udah bisa membaca dan melihat dalam medsos kayak apa sih sekarang. Yang bukan ahlinya ditempatkan pada. Ini termasuk ya. Jadi itu 14 abad yang lalu. Allah mengingatkan kepada orang beriman, kepada orang muslim dimanapun mereka berada, supaya jangan berbuat zalim kalau tidak ingin ditimpa musibah. Ini gimana musibah enggak berkelanjutan dari berbagai macam daerah, karena berapa banyak orang yang berani masih melakukan kezaliman. Makanya pada jamaah, jangan sekali-kali mengundang marahnya alam berbicara sehingga terjadi malapetaka. Yang kena bukan mereka saja masalahnya. Kita sebagai wong cilik pun kena imbasnya. Mereka yang zalim, yang kena tanah longsor, yang gunung meletus atau tsunami, gempa segala macam, padahal yang berbuat zalim kira-kira siapa? Kan gitu. Nah ini, mari kita sama-sama ya sayangi sesama di antara kita dan alam seputarnya. Jangan sampai kita bertindak atau berbuat zalim kalau tidak ingin terjadi bencana. Karena tadi itu ya, mungkin Tuhan telah bosan melihat tingkah bangga dengan dosa-dosa, menimbun minyak, orang lain sedang cari usaha nyari minyak walaupun harga mahal karena butuh dibeli. Zalim kan? Ada di sini? Enggak, itu di luar negeri sana. Itu kan termasuk salah satu kategori apa? Perbuatan zalim. Sampai ada ibu-ibu terinjak-injak mati gara-gara ngantri minyak. Masya Allah. Zalim kan? Tolong. Seandainya ada orang kaya di sini, Pak, jangan suka nimbun kekayaan. Yang jadi korban adalah bukan kita yang kaya saja, termasuk pun yang susah kena. Ya, sedang asik mereka tidur di waktu malam, tiba-tiba terjadi gempa. Apakah di situ ada oknum yang berbuat zalim? Kita nggak tahu. Sementara yang lagi asik tidurnya kena gempa, kira-kira gimana? Ya, ini contoh, ini satu. Ya, nah akibat dari perbuatan zalim tadi Allah menyatakan min hamim,
tidak akan ada dia teman, tidak akan ada dia kawan. Dengan siapapun orang akan menjauh kepada dirinya sebab khawatir penyakit zalimnya menular atau terpengaruh atau terbawa. Seperti ada istilah baginda Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita berteman dengan tukang minyak wangi otomatis baju kita ikut, tapi kalau bergaul dengan tukang las otomatis baju kita jadi bukan bolong aja, bau asap ya, hitam dan lain sebagainya kan gitu. Nah, kalau seandainya kita berteman dengan minyak wangi, walaupun kita nggak dagang minyak wangi, toh baju kita wangi, sampai ke rumah tinggal istri tanya, tumben wangi, disangkanya janda kali yang ngasih minyak wangi, jadinya tukang minyak wangi. Gitu kan. Nah, ini kembali tadi, artinya kalau berteman dengan orang baik, dengan orang jujur, dengan orang yang tidak pernah berbuat zalim, insya Allah pengaruh yang teman kita lakukan itu akan masuk dan kita pun akan menjadikan sebuah cermin. Ini adalah tukang minyak wangi. Tapi kalau tukang las jangan coba-coba. Ya, dia selalu berbuat jahat, berbuat zalim, melakukan hoak atau penistaan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berkelompok dengan orang-orang yang melakukan penistaan agama, apalagi sekarang lagi apa? Lagi tren. Masalah apa? Ya Allah, lagi viral ya. Kalau anjing sih kalau lapar dia menggonggong. Kalau adzan apakah lapar menggonggong juga? Kan waktunya tertentu. Dan itu pun Rasulullah ketika berpikir dan mengajak musyawarah dengan para sahabat bagaimana untuk menjadikan sebuah alat yang mengundang orang untuk sholat ke masjid. Sholat berjamaah. Itu kan Rasulullah juga cari input dari sahabat. Sampai ada mengatakan, ya Rasulullah, mengandung suatu tindakan bermusyawarah dengan para sahabat. Bagaimana ya Rasulullah kalau kita bakar api unggun? Jadi setiap waktu tuh zuhur bakar kayu-kayu supaya api melambung ke atas, kelihatan waktu telah tiba. Apa sadar Rasulullah? Itu adalah perbuatan orang Majusi yang menyembah api. Gimana kalau pakai loncengnya Rasulullah? Itu adalah pekerjaan orang Nasrani. Itu kan. Nah, ini semua Rasulullah dengan usaha-usaha. Ada sahabat, ya Rasulullah semalam saya mimpi tentang masalah lafaz azan. Gimana? Silahkan coba. Dicontohkan olehnya. Ini dia yang saya maksud untuk memanggil orang sholat pakai azan. Segera Bilal bin Rabah dipanggil untuk belajar dan mempelajari tentang azan. Rasulullah udah dapatkan, ternyata sekarang gitu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan sadarlah. Ya, tidak akan terjadi mengulang tentang penistaan agama. Ini kembali, siapa yang akan berteman dengan mereka yang berbuat zalim? Siapa yang bisa menemani kawan mereka yang setia kalau kita sudah berbuat zalim? Yang ada mereka semakin menjauh, bahkan kekhawatiran karena akibat perbuatan zalimnya, mungkin ketika tertangkap basah sama polisi, yang ditanya integrasikan bukan dia saja, berarti termasuk teman-temannya gitu kan. Nah, ini pendukungnya dan lain sebagainya, atau tim suksesnya dan lain sebagainya. Ini jadi pernyataan ini jelas bagi kita sebagai umat Rasulullah, orang beriman, jangan sekali-kali berbuat zalim kalau kita tidak ingin punya teman, punya kawan, punya penolong. Nah, inilah satu ayat baru saja kita dengar tentang penjelasannya. Yang kedua, wa qala ta'ala wa ma liz-zalimina min waliyyin wala nasir. Telah berfirman Allah, tiadalah bagi orang zalim min waliyyin wala nasir, sama cuman kata yang berbeda. Kalau di atas hamim, di bawah syafnya. Yang di bawah waliyun wala nasir. Ya, tiada ada bagi orang yang zalim itu adalah apa? Yaitu wali,
yaitu penolong atau pembela kalau bahasa sekarang. Wala nasir, juga tidak akan ada penolong. Itu kalau mereka sudah berbuat zalim. Nah, siapa yang menolong? Kalau seandainya ada orang yang bisa atau berani menolong orang yang zalim, jangan-jangan apa? CS-nya, temannya, gitu kan? Nah, ini kembali buat kita semua. Jangankan isinya berbuat zalim, contoh orang suka bertanya, kenapa sih kalau orang mati kena overdosis nggak ada yang mau melayat? Paling bisa dihitung dengan jari, karena khawatir dianggap apa? Dianggap temannya. Wah, si Anu melayat, dia luar biasa. Jangan-jangan temannya. Itu kan? Jangan-jangan pengedarnya. Ini macam-macam kan tanggapan dari masyarakat. Makanya kalau orang yang kematian mereka melakukan hal yang tidak sesuai dengan syariat agama, jangan harap orang akan mau menjenguk, melayat. Kenapa? Karena dikhawatirkan sebagai orang yang bersekutu dengannya atau yang sekongkol, dan itu Allah buktikan, ya. Dan Allah buktikan, kita bisa lihat sendiri dalam masyarakat di saat mereka kematian terjadi, apa latar belakang mati mereka. Tapi kalau orang ahlul ibadah, orang-orang yang senantiasa duduk di majelis taklim, dia selalu untuk bergaul dengan orang-orang yang soleh, kematiannya saya yakin semua orang akan berdoa, semua akan melayat. Tapi kematiannya yang hina, boro-boro mau berdoa, melayat aja, yang nyolatin aja, itu dampak dari perbuatan sendiri. Kenapa? Karena tadi miwalin wala nasir. Ayat yang ketiga, qala ta'ala, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, wal takun, hendaklah ada, minkum di antara kamu, ummatun, satu umat, yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf, yang mengajak untuk berbuat baik, memerintahkan kebenaran atau ma'ruf, serta mencegah kemungkaran. Nih, kalau kita sudah melakukan hal apa yang diperintahkan Allah, maka termasuk kategori wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang yang sukses, orang yang bahagia, selamat dunia dan akhirat. Kalau di saat masih hidup kita senantiasa mengajak orang berbuat baik. Ini janji Allah, ya. Jadi hendaknya ada. Ini di antara istilahnya masyarakat, ada mereka dari masjid ke masjid, karena berdasarkan ayat ini, hendaknya ada di antara kamu yang mengajak, ya, baik itu majlis salim secara rutinitas ataupun yang bersifat temporer, baik dalam hari-hari besar dan lain sebagainya. Itu kan mengajak untuk berbuat apa? Baik. Sebab nilai kita mengajak orang berbuat baik, toh kita dapat pahala sama dengan orang yang berbuat baik, kan gitu. Kita nyuruh orang sholat, dia sholat, kita dapat pahala seperti orang yang kita menganjurkan sedekah, kita sama dengan bersedekah, walaupun kita enggak keluar duit, cuma nyuruh doang, ngajak doang, tapi dia melakukan apa yang kita ajak, itu pahalanya wala yang kusaya. Kata Nabi, tidak kurang sedikit pun, sama dengan orang yang berbuat baik. Nah, makanya kita jangan sungkan untuk yaitu mengajak mereka. Wabil khusus pengurus masjid umumkan majelis-majelis salim. Secara tidak langsung kita pun yang mengumumkan dapat pahala. Alhamdulillah jamaah sekalian, Masjid Sa'ban setiap hari Minggu, hari ini dan sebagainya, mari kita sama-sama bersama duduk di masjid ini untuk mengaji. Mereka berdatangan tuh, umpamanya entah 5 orang, entah 10 orang, kita yang ngajak, yang ngumumin dapat pahala.
Jangan dikira kosong dari pahala, enggak, ya. Itu janji Nabi kita Muhammad SAW, jaminan orang yang mengajak berbuat baik, dia melakukannya otomatis akan dapat pahala yang sama, tidak kurang sedikit pun. Jangankan ngajak, ngasih contoh aja, ngasih contoh nih. Kita nggak perlu bicara, diam aja, ya. Bapak-bapak rajin ke masjid, rajin ngaji, rajin bersedekah, rajin menolong orang, nggak perlu ngajak. Lalu ketika orang melihat kita, ya Allah, kapan saya seperti Pak Haji? Kapan saya seperti Bapak itu? Belum subuh udah berangkat ke masjid, rapi pakainya, baju koko, pakai sarung, pakai peci, betapa tenangnya hidupnya. Cuman lihat doang, besok saya mau sholat. Itu lihat kita aja, kita dapat apa? Pahala, karena ngasih contoh. Apa yang menyebabkan ini bisa dapat pahala? Sebab sabda Rasulullah, man sana sanatan hasanatan falahu ajrun, man sana sanatan sayiatan falahu wizrun. Siapa yang ngasih contoh yang baik ditiru oleh orang lain, maka yang memberikan contoh tersebut dapat pahala, sekalipun orangnya sudah meninggal dunia. Pahala tetap mengalir terus, falahum ajrun ghairu mamnun. Itu kan, bagi mereka adalah pahala terus menerus. Itu janji Allah, itu janji Rasulullah. Kalau kita hanya memberikan contoh saja tanpa ngajak, cuma berbentuk perbuatan saja, pakaian dan sebagainya, umpamanya kita dapat pahala. Kenapa? Dengan sebab ngasih contoh. Bahkan kata Sayyidina Ali karamallahu wajah, beliau katakan bahwasanya lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Itu perbuatan lebih baik daripada omongan. 1000 kali omongan terkadang nggak tersimpan dalam hati. Kenapa? Tapi kalau ngasih contoh dengan perbuatan, sekali ngasih contoh orang langsung melihat dengan mata, masuk ke dalam hati, serta bergerak, karena gara-gara lihat, kalau bahasa sekarang apa? Visualisasi dengan gerakan. Kenapa si anak muda terpengaruh pakai anting sebelah? Gara-gara lihat artis luar negeri pakai anting. Coba kalau nggak ada yang pakai anting sebelah, ada nggak yang? Itu contoh. Nah, pakai anting sebelah kira-kira benar apa salah? Dosa apa pahala? Ada di sini yang pakai anting sebelah? Nggak ada sih. Ini di sana. Itu ya. Loh, kenapa? Karena anting itu pakaian perempuan. Nah, kalau kita meniru pakaian perempuan, la'anallahu rajulun talbasul mar'ah wal mar'atu talbasul rajul. Allah mengutuk laki-laki pakai pakaian perempuan. Allah mengutuk perempuan pakai pakaian laki. Anting pakaian perempuan apa laki-laki? Perempuan. Kalau laki-laki pakai anting berarti perempuan. Ngasih contoh yang baik, generasi berikutnya ikut dengan dia pakai anting sebelah, itu dapat dosa. Atau contoh lain, umpamanya goyang ngebor. Siapa nih? Goyang itik. Nah, penyanyi-penyanyi berikutnya ikut tuh. Dia dapat dosa itu. Karena ngasih contoh yang kagak benar. Pengen cari popularitas tapi bukan pahala yang dia dapat, malah jadi apa? Karena tak min sayiatin, ya. Jadi man sana sanatan sayiatin bahwa wizrun, siapa yang ngasih contoh yang enggak benar ditiru oleh generasi berikutnya, dia dapat dosa. Ini makanya masa tua nih, ya, Al-Fakir mengingatkan khusus pribadi, cobalah, nggak perlu omong, nggak perlu kita ngajak, yang penting contoh aja. Karena tadi lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan lebih baik daripada omongan. Kalau omongan keluar masuk telinga kanan, keluar masih mending ada yang nyangkut. Ini mantul lagi. Itu kan? Nah, ini kembali pada kita semua. Jadi kalau perbuatan itu gampang ditiru,
contoh kita nonton pelawak, kita nonton sinetron, itu akan mudah terpengaruh kepada seseorang, para filsawan. Kenapa? Karena mereka lihat langsung, oh kayaknya pantas aneh pakai anting sebelahnya. Nggak taunya, bukan laki, bukan perempuan, umpamanya. Ya, ini kembali pada kita. Apapun contoh yang nggak benar itu akan menjadikan sebuah celengan dosa sampai hari kiamat. Nauzubillah min dzalik. Ya, makanya tolong sekali lagi nih bapak-bapak ngasihlah contoh yang terbaik kepada generasi yang akan datang. Sebab nanti kata Allah wa khalafa min ba'dihim khalqun, akan terjadi generasi-generasi yang lebih buruk berdasarkan ayat tadi. Ya, ini panjang ayatnya. Jadi kembali tadi, man sana sanatan hasanatan falahu ajrun, man sana sanatan sayiatan falahu wizrun. Siapa ngasih contoh yang baik, maka dia akan dapat pahala dari generasi yang akan datang karena kebaikannya. Tapi sebaliknya, siapa yang ngasih contoh yang enggak benar, yang enggak baik, katakanlah dia minuman, dia main judi, orang tuanya udah pada mati, anak mudanya main, itu gara-gara contoh orang tua dia dapat dosa. Ya, tolong ingatkan, tanamkan dalam hati kita, jangan salah berbuat dalam kehidupan sebab khawatir dicontoh oleh orang lain. Kalau kebaikan, alhamdulillah. Nah sekarang jangankan kata-kata, jangankan contoh, nunjukin aja orang yang berbunga buat benar, itu kita pun dapat dosa. Umpanya ada bapak-bapak datang, bawa ayam jago dalam kandang. Dia nanya, Pak, di sini biasanya suka nyambung ayam di mana ya? Nyambung ayam atau ngadu ayam. Kita unjukin tuh. Ini bapak dari sini jalan lurus, nanti belok kiri, belok kanan, di situ ada lapangan. Biasanya mereka kumpul di situ tuh. Ya persis jam sekarang nih. Rupanya udah tahu persis. Dapat dosa nggak? Dapat gitu kan, walaupun kita cuma ngasih tunjuk, apalagi dituntun, yuk ikut saya antar. Ya Allah, pengen jadi pahlawan, tapi pahlawan dosa ya. Bukan pahlawan apa? Pahala itu aridho anil maksiyah bahwa maksiatun. Kata Nabi, orang kalau menunjuk, kalau dia ridho orang berbuat maksiat, itu sama kita berbuat, padahal cuma ngasih tunjuk doang. Mas, di mana sih di sini yang tukang minuman? Tuh di warung remang-remang di pinggir jalan tuh. Itu di situ. Itu nggak cuma ngasih gitu doang tuh. Dia beli minuman, mabok, apalagi sampai mati, kita dapat dosa. Ya. Jadi kembali, jangan sekali-kali, jangankan omongan, perbuatan, termasuk ngasih tunjuk aja ke jalan yang nggak benar, kita masuk kena dosa, kena imbasnya. Ya, paling tidak kalau tertangkap basah oleh polisi, kamu taruh dari mana? Dari orang Saban. Nah, terlibat ayat. Ya, disangka bersekongkol padahal cuma ngasih tunjuk doang di mana bandar narkoba. Umpamanya cuman itu doang. Kena enggak nih? Kena pasal nih. Nah, makanya kita sebagai umat Rasulullah SAW sudah diingatkan oleh Nabi bahwasanya hendaklah ada di antara kamu seorang umat yang mengajak untuk berbuat baik, karena nilai kebaikan tadi apabila kita ajak mereka melakukan tidak kurang sedikit pun pahalanya, sama dengan orang yang kita ngajak orang beramal soleh, nyumbang buat ambulan, dia nyumbang 10 juta. Nah, kita ngajak dia, dapat pahala nggak? Berapa ya? 10 juta pahalanya, bayangin. Kan sama, wala yang kusai'an, tidak kurang sedikit pun dari pahala orang yang sedekah. Makanya ajak aja deh, mau ngasih mau kagak, yang penting udah ngajak gitu kan. Nah ini kembali, itu hikmahnya orang kalau ngajak berbuat baik. Makanya Allah perintahkan hendaknya ada di antara umat itu yang mengajak, selalu mengajak berbuat kebaikan, dan wa ya'muruna bil ma'ruf, serta wa yanhauna 'anil, mencegah orang-orang untuk berbuat kemungkaran. Kita lakukan sebagaimana hadis tadi,
Wa ulaika humul muflihun. Mereka ini adalah orang-orang yang beruntung, orang yang sukses. Kalau kita mau sukses, ya tadi konsepnya nih. Resepnya apa? Mengajak orang berbuat baik, memerintahkan orang berbuat baik, melarang mereka berbuat kemungkaran. Cuman 2, sebetulnya 3 yang kita lakukan, tapi kita akan mendapatkan nilai di sisi Allah, orang yang sukses. Muflih itu apa? Sukses atau beruntung. Ya, nah ini kembali kepada kita semua. Yang kedua, yang ketiga, wa qala ta'ala kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin. Kalian adalah sebaik-baiknya umat, kata Allah. Ukhrijat linnas, yang diproduk oleh Allah buat manusia. Melakukan apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ini tujuan kita. Jadi Allah memproduk kita nih, mengeluarkan dari alam kandung ibu kita. Itu tujuan Allah, katanya apa? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu kan sebaik-baiknya umat. Itu kan? Kata Allah, bukan sekedar sebaik-baiknya umat, tapi kita punya berperan apa? Yaitu untuk mengajak berbuat kebaikan. Ini ukhrijat linnas, dikeluarkan oleh Allah buat manusia, mengajak berbuat baik. Makanya dalam Al-Qur'an kan di sana katakan, wallahu akhraja min butunihim min buti ummahatikum la ya'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata qalilan ma tashkurun. Allah bersumpah, wahai manusia, ingat, ketika kamu dalam kandungan, apa sih yang kita tahu? Kira-kira ngapain dalam kandungan? Seberapa bulan namanya? Itu akhraja min butunihim la ya'lamuna syai'a. Ketika kamu dikeluarkan dalam kandungan ibumu, kamu nggak tahu apa-apa. Mata boleh melek, tapi udah melihat belum? Telinga kiri kanan udah dengar belum? Kaki 2 kiri kanan udah bisa jalan? Kaki tangan kanan kiri udah bisa megang? Mulut pun ada tapi belum bisa. Ingat kata Allah, ya. Ini wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Kamu tidak tahu apa-apa. Namun prosesi kehidupan manusia, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata. Ya, namun qalilan ma tashkurun. Sangat sedikit orang bersyukur. Padahal setelah Allah menjadikan lahir ke permukaan bumi, kemudian wa ja'ala lakumus sam'a, kami fungsikan peranan pendengaran, kamu bisa dengar. Kira-kira umur berapa? Telinga mulai dengar si bayi. Ketika dipanggil, ketika diketok dan lain sebagainya, dia nengok. Berarti ini telinga udah berapa bulan biasanya? Hah? 40 hari. 40 hari. Berarti suka gendong anak ya. Ini bapak-bapak nggak tahu anaknya umur berapa mulai berfungsinya telinga. Yang tahu kan ibu-ibu ya, karena yang menggendong setiap hari. Nah, itu wajalal kumusam wal absara, kemudian mata pun mulai berfungsi. Dia nengok kiri kanan menatap wajah sang ibu. Ketika beralih dia punya di pangkuan orang lain, nangis teriak. Kenapa? Ini bukan wajah ibu gue. Ini mancung ibu gue. Pesek. Itu anak kan tahu persis itu. Iya kan? Kalau dikasih sama orang lain, coba kalau nggak nangis. Kenapa? Karena menatap wajah ibunya di saat dalam pangkuan, dalam bengunang, di saat dia menyusu, larak lirik matanya. Oh, ibu gue kayak begini tampangnya. Begitu dikasih orang lain, nangis. Kenapa? Bukan wajah ibu gue kayak begini. Itu sampai segitunya, itu mulai apa? Berfungsi gitu kan? Masya Allah. Wal afidah, pikiran pun mulai berpikir dan mulai mengenal ini dan itu. Tapi sayang, kata Allah, orang sangat sedikit bersyukur. Masya Allah. Ini contoh. Ada masuk. Ya Allah.
Inilah hadirin jamaah rahimakumullah, sampai situ nanti belum sempat untuk al mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd wallahu alam bisawab. Hanya ini bahasan kita dalam kitab Mukhtasar Hadis. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, bertemu kembali pada hari Sabtu yang akan datang. Pertemuan kita hanya tinggal 2 kali lagi. Mari kita tutup dengan zikir tauhid. Waliyatafadhal masykur.